Kalau Tuhan memberkati Lewotana merestui Pak Lukman duduk di kursi bupati, saya mohon dengan hormat kalau boleh gedung DPR dan kantor bupati direnovasi. Gedung DPR itu dibangun pada tahun 70-an, waktu itu saya kelas 2 SMP. Pernah kita SMP, kita sama Eman, kakak saya hormati Agus Darusadi. Dibangun oleh Bupati Mentero. Orang anak SMP waktu itu, orang sekolah di sekarang Wisma TNI punya itu. Dulu orang tahu gedung PTI dulu. Orang SMP Kokok sekolah gedung PTI. Jadi tiap anak sekolah itu sampai di situ harus buang satu batu untuk pendasar. Jadi si Mentero bangun itu hanya dengan semangat dan keberanian. Doi ini sekarang doi banyak, story pun banyak. Begitu juga dengan kantor bupati. Kenapa saya usulkan itu? Karena baru-baru ini ada satu penjabat bupati di Jayapura, dia datang urus kawin anaknya di sini dari Nabire. Dia dari Papua, Makassar, Labuan Bajo, Kelar Duka lewat jalan darat. Orang dulu omong di tenda dia bapak. Saya dari Labuan Bajo sampai Flores Timur, ini kantor bupati yang paling jelek itu Flores Timur. Flores Timur seperti gudang semen, seperti gudang semen. Jadi ini satu koreksi yang memalukan orang sebenarnya. Apa Flores Timur tidak punya uang? Kita juga tidak mau jawab. Orang jawab pun nanti malu sendiri, lebih dulu teriak. Jadi saya usulkan itu tolong diperhatikan. Yang kedua, satu masalah yang sampai saat ini sudah 5 bupati, 4 bupati belum selesai, yaitu renovasi lapangan tembak Kodim 1624 Flores Timur. Mungkin sejak Pak Mikil masih DPR, mulai Bupati Felis sampai sekarang. Bulan Januari tahun ketika dari Kodim pasang pelang, saya menghadap Kodim. Kenapa dipasang pelang? Sementara kita sudah membuat kesepakatan di kantor bupati bahwa lapangan ini segera direlokasi, dan saya yang tanda tangan surat penyerahan tanah untuk relokasi lapangan tembak. Penyerahan tanah sudah. Sekarang kandasnya di pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengembalikan ganti rugi tanaman mente-mente orang, karena akses masuk ke situ hampir ya setengah kilo dari jalan 3. Sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Sudah 4 bupati. Nah. Jadi kalau memang Pak bisa dipilih, nanti saya akan berikan data-data, banyak data yang ada saya, ya, tentang latar belakang kepemilikan dan sebagai bukti-bukti kepemilikan ada pada saya. Ya, terakhir bulan Januari tahun ini itu Dandim yang baru itu, dia sampai katakan, kok sudah 5 tahun belum selesai. Kalau begitu saya Dandim yang ke-6. Jadi saya minta supaya Pak Dong bisa usahakan ini supaya segera direlokasi, karena tidak layak lagi lapangan tembak ada di tengah pemukiman. Ya. Sangat mengganggu aktivitas petani, Pak. Orang Lebau ini kalau musim panen, orang mau pilih peti hasil, sementara hujan yang tidak dibutuhkan lagi turun terus, dihalangi lagi dengan latihan tembak. Sangat menyakitkan, Pak. Mente-mente, orang mau pilih mente, latihan tembak. Terpaksa istirahat sampai 3-4 hari, kendaraan kekerasan pilih aja. Ya, betul. Jadi kita harus Bapak orang bisa berjuang. Ya, kalau di Jakarta beda. Terus ini Jakarta memang kita bisa lihat lapangan, tetapi dia punya pengamanannya luar biasa. Itu saja bisa katanya pernah nyasar ke ruang rapat fraksi di gedung DPR. Di Jakarta kita pernah lihat, pengaman ini terlele, Pak. Jadi masyarakat mau tikabung takut. Sekarang pemukiman sudah ada di belakang lapangan tembak. Sekarang pemukiman sudah ada di pemukiman warga.
Jadi saya minta dengan hormat kalau boleh Pak orang bisa berjuang. Nanti saya cari waktu tempat saya bisa beri data-data yang ada pada saya. Begitu saya tidak mau janji. Saya akan pelajari Bapak ini berkas kalau ada. Saya tidak ada sini. Ini standby. Bapak ini setiap ada hari tertentu di Selasa Rabu di Lukman Center. Jadi beliau ini selalu kontak semua calon-calon yang lain, beliau ikuti. Jadi kalau nanti Bapak mau ketemu bicara, apalagi tadi saya tanya, betul ke tidak Pak Mikel waktu kemarin bilang, saya juga ingat. Nah, jadi itu, supaya meninggalkan kembali juga ingatan daripada Pak ini ya. Tapi memang saya setuju bahwa lapangan itu, kalau lapangan tembak di sekolah pertahanan itu tidak boleh tersendiri, jauh dari keramaian. Apalagi tadi menyusahkan masyarakat, pergi ke kebun, takut peluru nyasar dan sebagainya. Jadi kita lihat, apakah di situ memang berarti tukar tambah ya? Berarti itu miliknya Kodim ya? Maka kita mau tidak mau harus tindakan. Dan Bapak sudah belum jelas. Oh, itulah Data hukum yang ada di pertahanan tidak ada. Itu. Jadi kita pelajari. Saya orangnya tidak mau tergopoh-gopoh Bapak. Kita akan melihat ya bagaimana permasalahan. Tapi saya ingin ingatkan bahwa semua tanah-tanah yang memang milik Pemda ke depan harus kita jelaskan. Dia punya dasar hukum supaya sertifikatnya nggak bisa tergantung macam sekarang yang di PU-nya. Itu saya bilang supaya bisa ada asas manfaat. Kenapa kita tidak berani menegakkan? Maka untuk itu kita tidak boleh macam-macam. Macam sebelah nanti kalau investor masuk apa segala macam, jangan macam-macam. Kita berikan kemudahan sehingga logo kita ini investor banyak masuk. Saya ambil contoh misalnya saya ambil orang punya jamu mete tadi, orang punya coklat. Kenapa kita tidak mengundang investor yang bisa membuat ya coklat dan sebagainya? Itu kan nilai edit value-nya, nilai tambahnya pasti lebih besar kan daripada orang kirim bahan mentahnya. Jamu mete kan coklat, tapi kalau orang bisa olah luar biasa, lapangan kerja juga untuk anak-anak muda, ya kan? Lalu nilainya juga lebih tinggi daripada itu, ya Bapak ya. Jadi selain itu tadi apalagi tadi? Nah itu deh tanah tadi lapangan tanah. Renovasi gedung. Oh ya itu sudah jelas. Tadi yang Pak Felixnya peninggalan-peninggalannya saya ini apalagi renovasi. Setor juga dong ada omongan juga kalau mau bangun gedung baru, bupati punya baru, lalu DPR punya baru. Doi terada kan. Orang lagi doi takut. Jadi kita lihat dulu. Nah, jadi coba kita lihat sepanjang bisa bermanfaat tapi yang kuku yang baik ya. Daripada tolong bangun itu lama bangun tadi kesejahteraan. Ini saya punya fokus saya itu adalah kaitan dengan kesejahteraan Bapak ya. Jadi baik saya terima masukan yang tadi mengenai lapangan tembak tolong pelajari. Saya tidak mau orang yang pasti supaya cepat terpilih. Saya dukung, saya siap nilai. Kita pelajari dulu, beri masukan, kita lihat semua permasalahannya bagaimana kalau kita ini. Rumah sakit itu kalau saya sudah 5 tahun yang lalu. Iya, saya masih ingat ada. Pratama satu di Solo dan sekarang puji Tuhan sudah ada Bapak. Saya kemarin masuk di Sausina, hanya mereka sampaikan Pak, yang Bapak dulu bicarakan mengenai rumah sakit pertama. Karena kalau saya waktu itu kan saya yang menjalankan kan, tapi bukan saya tapi bupati ini. Tapi itu juga karena akibat daripada teman-teman DPR yang berjuang. Bagus, hanya mereka keluhkan itu jalan mereka sudah dijanjikan. Kami yang menyerahkan tanah untuk rumah sakit pertama, tapi jalan akses masuknya tidak ada. Dengan baik nanti kita akan pelajari ini masukan. Kenapa tidak? Kalau hanya untuk jalan masuk semua. Tapi sudah ada Bapak.